Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohonkan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai dan mengurapi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bahwa sebelum kami melakukan tugas aktivitas, kami hendak mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Olehnya kami memohon, anugerahkanlah kami roh-Mu hingga kami diberi kekuatan untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Amsal 3 ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan kita dari Amsal 3 ayat 28 ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberi dengan sukarela. Bapak Ibu, hal pinjam meminjam saya kira sudah pasti kita telah alami. Itu sudah bagian dari hidup setiap umat manusia. Karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain untuk membantu, menolongnya, dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Karena sudah dari sononya, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam seorang diri. Harus ada penolong. Maka itulah dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini kita membutuhkan pertolongan orang lain. Namun fenomena terjadi dalam kehidupan ini ketika orang dalam hidup pinjam meminjam, tolong menolong, memberi dan diberi. Acap kali anak-anak Tuhan suka menunda-nunda. Atau bahkan mungkin mengatakan tidak ada sesuatu yang ada padanya. Saya yakin setiap orang ketika datang kepada kita tidak mungkin dia tidak memikirkan apakah ada atau tidak yang diminta kepada kita. Ketika saya meminjam uang atau meminjam sesuatu barang kepada saudara, pasti saya akan mikir ketika saya membutuhkan Alkitab, tidak mungkin saya datang kepada orang yang tidak punya Alkitab. Pasti akan saya datang atau minta atau pinjam kepada orang yang punya Alkitab. Tetapi acap kali orang bilang gak punya. Kita sering menunda-nunda waktu dan memiliki banyak sekali pertimbangan ketika hendak menolong atau memberi sesuatu kepada orang lain. Kita menghitung untung rugi. Kalau aku memberi ini, menolong dia pada saat ini, lalu apa yang akan saya dapatkan sebaliknya? Apakah akan kembali atau tidak? Firman Tuhan, saudara, mengingatkan bahwa waktu untuk menolong orang lain adalah saat ini. Bukan menundanya sampai besok, lusa, minggu depan, atau waktu yang tidak pasti. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, jika hari ini ada orang yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, tapi kita menyuruh dia untuk pergi dan memintanya untuk kembali lagi besok atau di hari lain untuk kita beri yang dia perlukan, padahal sesungguhnya kita punya sesuatu untuk diberikan hari ini, itu artinya kita tidak punya kerinduan untuk menolong orang tersebut. Kita garis bawahi, padahal kita punya sesuatu yang dia minta itu. Sehingga dalam hal ini saudara, supaya kita tidak terjebak dan kita tidak mengingkari akan firman ini, maka kita berlakukan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita harus jujur dengan diri kita. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan untuk menjawab setiap saudara kita yang datang meminta tolong. Karena sekali lagi orang gak mungkin datang kepada kita minta tolong kalau yang dia minta itu tidak ada pada kita.
Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa kita ini tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Keberhasilan kita di bidang apapun tak luput dari dukungan atau peran serta dari orang lain juga. Tidak ada kata rugi mengulurkan tangan, menolong, berbuat baik dan bermurah hati kepada orang lain. Sekali lagi, tidak ada kata rugi. Ada tertulis firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengasihi musuh. Saudara, kalau kita pikir-pikir memang itulah gak enaknya jadi pengikut Kristus. Kita sudah berusaha, berjuang, bagaimana kita tetap setia mengikut Dia, mengasihi Dia. Setelah itu kita diminta lagi, bahkan mengasihi musuh kita. Bayangkan coba. Namun, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi orang lain itu adalah hal yang terindah dalam mengikuti Yesus. Kita harus mengasihi sesama, kiranya tidak dengan kepura-puraan. Kita harus tulus menunjukkan kasih kita dengan memberi, dengan rela, dengan sukacita. Dalam kehidupan di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Jika kita menabur sikap masa bodoh terhadap orang lain di sekitar kita, jangan kaget bila orang-orang di sekitar akan berlaku yang sama, masa bodoh juga dengan kita. Mereka tidak akan mempedulikan kita. Firman Tuhan mengakhiri renungan ini berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang menyapa kami hari ini. Kami hanya memohon kepadamu Bapa, anugerahkan kami roh-Mu untuk memampukan kami mempedomani firman-Mu. Agar kami dapat memberi dengan rela, dengan sukarela, dengan berbesar hati. Tangan kami terbuka untuk menolong sesama kami. Ya Bapa, di hari ini kami hanya berserah kepadamu. Sertai dan lindungilah kami. Berkati, buatlah berhasil segala apa yang kami kerjakan di hari ini. Dan ketika kami mengalami sakit, sembuhkanlah kami Tuhan. Angkatlah bibit-bibit penyakit yang ada dalam tubuh kami, hingga kami merasakan kelegaan. Segala beban hidup kami hanya kami bawa kepadamu. Anugerahkanlah kelegaan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kiranya tangan kasih-Mu tetap menyertai, membimbing kami di sepanjang hidup ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.